Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar tentang bagaimana mengedit secara tertata dengan baik dan profesional untuk pembelajaran editing bagi calon-calon editor pada skema video editing di program VSGA dari Kominfo. Ya, langkah pertama yaitu kita memastikan semua materi yang akan kita kerjakan itu sudah dibuat folder-foldernya masing-masing, sehingga akan memudahkan kita untuk mengatur dan memilih file-file yang kita butuhkan pada saat penyusunan di timeline untuk editing. File-filenya ini adalah file-file yang menjadi materi yang akan kita kerjakan di file footage. Di sini ada beberapa macam file-file yang telah kita siapkan untuk diolah pada saat editing. File-file ini akan disesuaikan dengan naskah yang telah ada dan akan menjadi panduan pada naskah tersebut untuk kita menyusun videonya. Ya. Bagi pada program editing ini, kita telah membuat beberapa folder. Ada folder audio, ya, dan folder audio dan video, dan ada projectnya. Ya, untuk membuat project, ya, kita akan menyesuaikan dengan video yang kita miliki. Jadi untuk video ini kita bisa mengecek filenya dengan cara masuk ke materi editing, kemudian footage. Ya, kita akan memeriksa berapa resolusi get info. Ya, ini 1920 kali 1080 atau full HD. Ya, ketika ini telah ada di program editing, kita bisa mengecek juga cara masuk ke situ untuk melihat filenya. Salah satu file misalnya kita properties, ya, di sini 1920 kali 1080 39,97 atau 30 frame per second. Jadi sekuens yang akan kita kerjakan juga sama dengan hal itu, 1920 kali 1080. Ya.
Ya, mungkin secara garis besar ya, saya coba preview kembali seperti apa tadi caranya. Apakah di layar telah muncul lagi? Muncul atau tidak ya? Coba dilihat di Google Meet-nya. Ya, biar menjadi penguatan bagi adik-adik yang akan mengedit, ya. Mbak muncul juga, kalau tidak muncul ya percuma kita rekam juga kalau tidak muncul. Ya, menjadi penguatan saja ini biar yang tadi bisa dilihat kembali. Kelihatan layar editingnya? Ya, oke. Saya kembali tekankan cara membuat sequence baru, ya. Suara jelas ya. Cara membuat sequence baru itu dengan cara memeriksa ekstensi file itu seperti apa resolusinya. Cara untuk memeriksanya yaitu dengan cara ketika filenya telah kita tata, kita masukkan ke dalam program editing, ya. Ini untuk audio, semua yang berhubungan dengan audio itu ada musik, ilustrasi atau background, dan juga ada voice over, ya. Kemudian di video juga ada beberapa macam isiannya, ada file dari untuk bumper, drone, grafis, ya. Nah, untuk sequence-nya kita akan menyeting sesuai dengan berapa resolusi file yang kita miliki. Caranya itu kita misalnya memilih salah satu video yang ada, kemudian klik kanan di sini, kemudian klik properties. Ya, di properties ini kita tahu berapa image size-nya atau resolusinya itu 1920 kali 1080 dan 29,97. Ya, ini akan menjadi panduan kita untuk membuat sequence. Ya, caranya membuat sequence, file, new, dan pilih sequence. File new sequence. Nah, di sini tadi kita mendapatkan 1920 kali 1080 dan 29,97. Nah, ini yang kita gunakan. Ya, ini kita gunakan. Kemudian kita memberi nama file, ya. Misalnya FSGA, ya, FSGA underscore hasil underscore nama. Ya. Siapa nama yang mau dipakai? Ya, dia anunya Pak, streamingnya lihat. Siapa lagi nama biar lebih beruntung ya? Nama yang lulus, siapa yang mau lulus ini yang namanya ditulis? Ya, boleh. Ya, izinkan. Tidak apa-apa, saya coba lagi satu kali lagi biar semakin mahir. Siapa mau tulis namanya? Seperti apa namanya di Eja? Nama aslinya mau? Nama aslinya biar artificial intelligence. Satya, Rio Satya. Ada merek mobil itu. Satya. Satya, baja hitam ya. Satya. Satya, apa lagi? Nurwali. Mulyo. Ya. Apa-apa lah biar saya tidak terlalu saya shock juga ya, tidak. Ya, di atas Nurwali Mulia. Gini? Ya, oke, dan ketik oke ya. Setelah ada seperti ini, kita kembali ke naskah yang kita miliki, kita lihat dulu apa yang kita butuhkan dan apa yang akan kita lakukan. Ya. Ya, mudah saja kita menjadi panduan kita untuk melakukan apa yang akan penyusunan, ya, proses penyusunan video. Jadi yang pertama kita butuh itu visual, dari segi visual ada bumper. Bumpernya pasti ada soundnya, ikutannya. Jadi yang pertama kita lakukan ini menambahkan bumper. Ya, bumper di sini kita cari di mana tadi penyimpan bumpernya. Ada bumper. Nah, ini ada bumper. Langsung saja bisa kita preview hasilnya, klik 2 kali untuk melihat di jendela monitor sumber source files. Ini source ya. Ini source ya. Klik 2 kali untuk menampilkan. Ya, ini sudah ada. Nah, kita lihat ya ini. Kemudian kalau mau di drag bisa drag. Ya, kalau salah satunya ini drag video only atau ya ini drag
audio, ini audio saja, ini video. Dan kalau mau video dan audio, drag dari sini atau dari sini langsung set, ya. Dan di sini dipilih keep existing setting karena gambar atau frame yang mendominasi itu sudah kita buat tadi 1920 kali 1000 exist. Nah, ini filenya tidak full layar ya. Caranya tadi bagaimana? Klik kanan. Coba kita remedial lagi, klik kanan lagu scale to frame size. Nah, kalau kurang kita bisa tambahkan lagi misalnya 100 di efek kontrol di 103. Ya, itu sudah full. Nah, di sini sudah ada gambar dengan suara ya, seperti di naskah tadi. Ini naskah. Kemudian, nah kita menyusun audionya. Jadi caranya kita menyusun audio. Ini ada 3 penggalan. Ya, kita mencoba mengedit 3 penggalan kata yang akan kita jadikan panduan untuk menyesuaikan antara audio dengan video. Ini ada narasinya, VO-nya. Nah, untuk di VO-nya kita butuh kata-kata inilah suasana pabrik pengolahan gula semut sampai kata-kata Jawa Barat. Ya, caranya kita ambil di audio, ya ada VO gula semut, klik 2 kali saja dan kita mulai untuk mengambil suaranya. Ya, dari sini kita tandai dengan menekan apa? Kalau kalian aktifkan videonya bisa muncul nanti video kalian di Google Meet. Tekan I ya, I, in, lalu oh ya, in dan out. Ya, kita coba mendengarkan menggunakan headset. Ya. Ya, ini kita coba mengambil VO gula semut sampai kata-kata Jawa Barat ya, in. Untuk membuat layarnya besar itu klik di bawah escape ada tanda infinity ya. Ya, sampai kata Jawa Barat kita potong ya, bisa di zoom lagi dengan menekan tombol plus ya, minus dan plus. Ada tambahan. Ya, ini Jawa Barat. Ya, itu Jawa Barat. Kemudian kita tekan O. Lalu ini di drag saja masuk ke sini. Ya, selanjutnya kita menyambung lagi. Ya, kita butuh dari gula semut berasal sampai pasaran ya. Gula semut sampai kata pasaran, kita coba lagi. In, kita tekan in. Ya, sampai kata pasaran. Ya, tekan lagi O. Nah, di drag ya. Ya, jadi ada sedikit selah antara audio biar kita bisa nanti menambahkan potongan gambar lainnya sebagai bagian dari narasi untuk menyampaikan pesan yang akan kita lakukan pada video ini. Oke, selanjutnya kita lihat lagi naskahnya sampai kemana. Proses cara pembuatan gula semut ya, proses ya, kita dari kata proses sampai petani ya. Sini ya, sampai petani ya, tekan O, lagi drag lagi ya, kasih sedikit juga beda antara narasi VO-nya. Oke, setelah 3 tadi itu coba lagi 1 lagi ya, tambahan dari pengambilan cairan nira sampai siang hari. Pengambilan cairan nira ya sampai siang hari O.
Ya, kita drag lagi masuk ke sini. Oke, sekarang kita sudah punya empat audio. Ya, ini biar kita akan memberikan label. Ya, kita bisa ganti warnanya ini dengan cara nanti jadi tidak warna hijau lagi. Kita akan ganti misalnya warna apa yang kita inginkan. Kita blok semua, klik kanan label dan pilih warna apa kira-kira. Ada, kita coba teal ini mungkin kuning-kuningan. Oh ya, bukan ya. Coba lagi ganti warna yang lebih, ya coba mango ini, ya mango ini agak kuning-kuningnya warna mangga yang masak ya. Ya mango. Ya ini kita untuk memberikan tanda bahwa semua narasi, semua voice over itu berwarna mango, berwarna kuning seperti ini. Ya. Selanjutnya ini kita tata dulu sebuah urutannya, karena setelah itu kita akan memasukkan wawancara. Ya, saya ambil file wawancara, langsung saja video dan mencari bagian wawancara. Ya, ada pengusaha gula semut, ya klik kanan, kita akan mengambil, misalnya di bagian wawancara ini saya membutuhkan 15 detik ya. Cara menemukan 15 detik itu kita ambil saja dari mana ke mana, dari in dan out-nya, kemudian drag semua audio dan video ke dalam timeline, kemudian tentukan 15 detik ya. Misalnya kita hanya butuh menginginkan 15 detik saja. Caranya ini aktifkan tanda E terbalik, kemudian tarik sendiri, lihat berapa durasinya ya. Coba kita lihat dulu. Ya, ini berapa durasinya? Duration 3 sampai 15. Coba kita 15 detik ya. Saya butuh mungkin 15 detik. 9 sampai 14 ya, ini 15, coba 15. Ya, ini pas 15 detik ya. Kalau dicek dengan cara speed duration, kalau kita speed durationnya apakah 15 detiknya, ini pas 15 detik. Ini pas 15 detik. Oke, ya ini saya membutuhkan seperti itu. Jadi nanti setelah ada narasi, saya kasih lagi sedikit antara voice over dengan ini, ada gambar yang akan saya tampilkan. Oke, setelah itu saya ambil wawancara kedua lagi. Yang petani nirai kelapa, saya juga petaninya namanya Mas Dadan ya, Dadan. Halo Mas Dadan. Ya, saya butuh juga 15 detik, caranya bagaimana, sambil dari awal-awal ya. Tarik saya gini, nanti saya ya tarik semua ya. Ini 15 detik seperti apa. Nah, ini kalau ini sekarang durasinya bisa dilihat ya, durasinya 20 detik. Nah, saya cari sampai 15, pas 15. Bagaimana caranya bisa 15 detik ini? 15 ya. Nah, pas, ini pas 15 detik. Untuk cek kan bisa speed duration. Nah, 15 detik. Oke. Setelah itu selesai, saya akan menggunakan, kasih jeda lagi sedikit, dan saya menggunakan ada video dari drone. Ini kita akan pilih bagian mana yang akan kita jadikan sebagai ending. Ya. Saya pilih dari mana ke mana sebagai endingnya. Ini loading juga sambil menunggu. Ya, bagian sini saya tekan I. Ya, ada gambarnya kemana. Oh ya, misalnya segitu. Dan out, drag saja langsung. Nah, ini hanya, ya, ini kan di drag hanya audio saja,
tidak ada gambar, tidak ada audionya. Caranya biar ada audionya ini diaktifkan di sini bawah juga. Coba ya, apakah ada audionya? Oh, memang hanya berupa video. Nampaknya memang hanya berupa video, tidak ada audionya. Saya coba, ya. Kita lihat berapa durasinya. Kita mau durasi 15 detik juga. Kita lihat ini durasinya 23 detik. Hanya ini kita ingin mengatur durasinya. 1:15, saya butuh 15 detik. Ya, ini sudah pas 15 detik. Oke, sebagai ending, saya akan gunakan bumper lagi sebagai penutup. Ya, bumper yang tadi ambil di bumper, kemudian langsung drag jadikan di bumper ya, seperti ini. Ya, jadi sudah polanya sudah ada. Tinggal kita memberikan gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasi tersebut. Ya, jadi kita lihat panduannya di naskah. Ya, kita buka naskahnya. Yang pertama itu apa? Ya, kita membutuhkan folder untuk pengolahan nira kelapa. Folder di sini. Bisa langsung masuk ke folder pengolahan nira kelapa. Ini sudah ada, dan ada beberapa gambar yang saya butuhkan untuk menambahkan. Ya, ini saya klik 2 kali, saya akan memilih gambar di sini. Ya, misalnya pada bagian ini kita ambil kan I dan O. Ya, hanya gunakan gambarnya, durasinya. Jadi ini tadi berapa durasinya, ini kita bisa cek speed duration. Langsung kita bisa lihat. Nah, ini durasinya cuma 1 detik, 1 menit, 1 detik ya. Kita bisa jadikan misalnya 2 detik. Caranya ini 2 detik ya ini. Nah, ini sudah 2 detik. Jadi ide saya ingin membuat gambar itu, setiap gambar itu hanya punya durasi 2 detik. Ya, jadi untuk selanjutnya 2 detik lagi. Saya hanya I dan O dan drag. Ya, tinggal sesuaikan ini. Bisa ditumpuk di atasnya dan dipotong, pasti durasinya sama dengan 2 detik juga. Ya, begitu juga yang ketiga. In dan O, lalu ya kita urutkan lagi 1, 2, 3. Ya, seperti ini. Kemudian gambar keempat, in dan out, ya, drag juga. Ya, seperti ini. Oke, dan gambar kelima, ini seperti ini ya. Kemudian gambar kelimanya juga 2 detik. Saya pengolahan nira kelapa ya. Ini. Ya, kelima ini ada seperti ini. In dan out ya, saya pakai sesuaikan 2 detik juga. Oke, seperti ini ya. Ya, sudah ada ruang untuk sebagai perpindahan ke narasi berikutnya. Nah, untuk naskahnya kita coba cek bahwa di VO yang selanjutnya ini di sini kita butuh folder ya. Kalau sudah kan nanti kasih tanda P ya. Ya, ini ada folder penggilingan gula, pengayakan dan pengemasan. Jadi penggilingan, pengayakan dan pengemasan. Jadi kita penggilingan dulu. Ini ada penggilingan. Penggilingan ya, in dan out. Ya, saya ini kita perlu penggilingan. Ya, ini penggilingan. Penggilingan, kemudian ini di penggilingan, pengayakan dan pengemasan. Coba pengayakan di mana? Pengayakan.
Ini juga penghayakannya. Dan penghayakan ini in dan out. Ya kan. Ya, ini ada detailnya. Dan selanjutnya saya butuh yang pengemasan. Pengemasan ini. In dan out. Kemudian ya pengemasannya kita cari lagi gambar yang sesuai. Gambar ke 18 coba. Ya, ada ekspresinya. Ya, in dan out. Ya, seperti itu. Terus tambah gambar satu lagi misalnya di sini 14. Ya. Ya, oke, narasi selanjutnya itu kita lihat ya di folder pengambilan nira kelapa. Ya, ini pengambilan nira kelapa. Jadi saya butuh folder pengambilan nira kelapa. Ya, ini pengambilan nira kelapa. Nah, ini satu dulu. Ya, pengambilan nira kelapa. Coba in dan out. Kita angkat saja 2 detik juga. Satu, dua. Dua, tiga. In dan out. Ya. Tiga lalu 4. Terakhir 5. 5. In dan out. Untuk menggeser sebenarnya file, untuk menggeser yang banyak seperti ini, cara mudahnya itu tekan tombol A ya, tekan A dan muncul 2 kursor seperti ini. Jadi biar ikut semua yang lain, didorong ini ikut semua yang lain. Ya. Daripada kalau kedorong satu ini kan misalnya enggak, kayak gini kan enggak ikut Kalau tekan A, ikut semua yang belakang. Ya, itu caranya ya. Oke, selanjutnya kita coba ini file yang kelima tadi. Ya, selanjutnya masuk ke wawancara ya. Cara dengan pengusaha Blast Smooth. Nah, untuk itu kita akan
memberikan teks. Kita akan memberikan teks ya caranya. Kita masuk ke tadi ada grafis itu ada ini partikel ini kita drag masuk ke sini. Nah, iya. Ada ya, untuk membesarkannya kita klik kanan, lalu apa? Scale to frame size ya. Kemudian simpan di mana? Klik Ctrl lagi, kita atur posisinya. Ya seperti itu ya. Kemudian untuk membuat title kan tinggal file, new, dan legacy title. Ya, yang sudah jadi tadi kan ini sudah ada. Terus menjadi klik drag. Cuma ini kan perlu diatur posisinya ya. Dan ini diatur posisinya. Titelnya ya. Ya, Sumayadi. Nah, ini kan akan muncul bersama-samaan ya. Jadi kalau mau bagus itu papan nama duluan muncul, baru muncul namanya. Jadi caranya diperpendek ya, yang bagian atas ya diperpendek. Lalu kita berikan transisi. Transisi tadi bagaimana caranya? Ini efek, kemudian cross dissolve-nya di klik kanan, lalu aktifkan set selected as default transition ya. Aktifkan, lalu cara menggunakan transisinya klik saja adanya, terus lalu ketik Ctrl D. Untuk namanya juga aktifkan lalu Ctrl D ya. Ya, kalau klik Ctrl D, jadi dia akan muncul secara perlahan papan namanya lalu namanya ya kayak gitu. Begitupun juga dengan yang petani yang kedua, kayak gitu juga ya, kita gunakan tadi yang itu juga kita bisa gunakan nanti beda namanya tapi formatnya sama. Jadi sini tadi ada ya, bisa di copy lalu paste ke sini, paste, ini ada orangnya guys, lalu kita ambil namanya Dadan ya, Dadan, taruh di atasnya ya. Untuk seperti tadi ya, kita potong dulu sedikit biar tidak langsung muncul. Nah, berikan Ctrl D untuk transisi ya, ini akan muncul secara perlahan. Dan petani gula semut ya. Kalau seperti itu ini ada beberapa yang kosong untuk mengambil gambar-gambar pilihan ya. Saya gunakan gambar-gambar pilihan ada. Jadi caranya itu kita memberikan kedua kan, wawancara satu dengan wawancara kedua, karena jika tidak ada gambar yang lain berturut-turut dengan wawancara, tentu juga akan membuat penyajian video kita terasa membosankan. Jadi bukan juga terutama itu ya, lebih utamanya adalah penyajian informasinya akan lebih komprehensif, lebih tertata dengan baik ketika ada visual-visual yang berhubungan dengan itu yang menjadi penyelah antar wawancara ini. Jadi caranya saya akan mengambil secara acak, misalnya di sini dari pengambilan daerah kelapa salah satu, 2 kali saya ambil bagian tertentu ini in dan out ya. Kemudian saja drag ke sini. Ya, untuk dengan pengayakan juga misalnya saya akan menggunakan ini untuk 2 detik ya, 2 detik seperti ini, 2 detik. Ya, pas 2 detik. Jadi cari lagi di bagian misalnya di penggilingan ya, juga in dan out ya, ambil langsung samakan saja dengan ini biar durasinya sama ya. Satu lagi
bagian pengopenannya, coba pengopenan. Ya, kita ambil juga in dan out dan ini. Ya, jadi ada 3 gambar penyala saya gunakan untuk memberikan semacam perpindahan gambar, perpindahan antar gambar ya, penyala antar wawancara ini. Nah, sekarang bagian ini ada wawancara dengan ini. Kemudian saya lagi juga akan memberikan 3 gambar lagi yang lain. Coba saya pilih-pilih saja di bagian penyaringan nira. Ya. Tick in dan out. Ini. Durasinya 20 detik. Ya, 2 detik ini. Selanjutnya kita pilih di bagian di pengambilan nir lagi. 4 in dan out. Ya, kemudian ini penyaringan in dan out juga. Ya, seperti ini. Ya, setelah itu akan bersambung dengan ini penutup. Penutup ini kita akan memasukkan nama kita sebagai video editor. Ya, dan terakhir ada bumper juga. Oke, di bagian ini kita akan memberikan nama kita ya, sama tadi ya, bikin teks itu file new dan legacy title. Ya, nanti atur di situ seperti apa, bikin teks baru. Kemudian hasilnya ini seperti ini. Grafis ya. Video editor ya. Di editor bisa kita custom ya. Klik di sini, lalu klik 2 kali. Tadi siapa yang namanya? Tadi siapa namanya yang kita mau pakai? Satya Lencana. Satya Lencana berapa tahun? Satya Nurwali. Nurwali Mulia. Oh ya, boleh sebentar kita ya, dengan background sebentar. Ya, ini untuk membuat teks baru caranya ini ya, bisa di siapa namanya tadi? Nurwali Songo apa? Ya, saya agak ngantuk juga ya, tapi semangatnya. Ya, coba namanya tadi Satya. Sorry, kasih besar yang Satya Nurwali Mulia. Ya, oke. Oke, ya, saya ganti saya namanya jadi sini Ctrl A, Ctrl V dan taruh di tengah. Nah, itu sudah jadi editor ya. Cepat ya karena sudah jadi template tadi. Oke, langsung kita angkat saja ke sini. Ya, oke. Ya, kita akan menggunakan ini saja. Ya, tidak terganggu tadi dengan karena ada file baru. Ya, seperti ini. Ya, sudah tampil seperti itu. Linknya ya. Oke, sekarang kita memberikan background. Background-nya atau suara latar. Suara latar itu ada di sini, ada menggunakan ini filenya. Ya, caranya itu kita bisa mengatur posisi-posisinya. Ya, kita drag saja semuanya ke sini. Ya, nah di sini kan setelah bumper itu ada kekosongan audio akan kita isi menggunakan musik ilustrasi ini. Jadi kita zoom ya ini. Nah, ini
Kita sesuaikan dulu ukurannya dari mana ke mana sampai ini, sampai di sini ya. Ya, oke. Kita tekan tanda infinity, di bawahnya escape ya, untuk zoom ini. Jadi di sini kita akan memotong-motong perbagian mana yang akan kita gunakan sebagai perpindahan antar atau perpaduan antara backsound dengan suara asli, suara wawancara, suara narator. Suara narator warna kuning semua. Nah, di sini saya coba memberi label ya. Misalnya untuk bagian wawancara saya ganti aja warnanya biar untuk memberikan pembeda. Caranya bagaimana? Klik kanan lalu pilih label. Iya. Iya. Bisa dikasih keterangan ya. Pemberian label itu di sini bisa ditandai ya. Kasih label di keterangannya. Dikasih label warna apa? Label misalnya rose itu warna pink. Kalau di ini di label warna rose itu seperti apa? Label rose. Nah, rose itu seperti ini warnanya. Ini tadi warna warna mango ya, mango. Ya, itu ada gambar gaya menggambar di Jepang itu mango. Ya, mangga ya. Kemudian tanya yang wawancara juga kita coba ganti menjadi warna rose ya, klik kanan, label dan pilih rose. Rose ini mawar dia artinya. Ya. Jadi sudah ketahuan ya. Makanya sama aja stick notes ya, ada warna-warni. Kita juga editing itu warna-warni juga. Ya, jangan kayak monoton, jadi bisa berwarna-warni untuk membedakan ya, ini semua yang tadi ada VO-nya warna mango, warna kuning, kemudian warna pink ini, warna pink gelap untuk warna rose, warna untuk bagian wawancara. Jadi ketahuan dari jauh sudah ketahuan. Bagian dari choose it juga ya. Ya apa yang dilakukan bagian dari ini bisa kasih keterangannya, berikan info kalau itu menggunakan label warna apa dari choose it-nya. Oke, selanjutnya warna yang defaultnya kan warna ini. Ya, ini namanya warna apa bisa kita cek. Ini di label ini namanya warna iris. Iris itu warna default dari Adobe Premiere. Semua materi itu warna ini, warna iris. Cuma kita bisa custom lagi dengan banyak pilihan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 16 pilihan warna. Jadi bisa warna-warni. Tapi jangan sama-sama di VO, warnanya beda-beda. Juga bikin pusing di sini ya. Mana di sini. Ya harus ada komunitas-komunitas ya, komunitas PO yang mana warnanya ya per grup ya oke ya. Selanjutnya kita tadi mau memberikan memotong-motong dulu audionya biar nanti kita kasih transisi audio ya. Kita memotong-motong ya, ini kan cara untuk membesarkan bagian timeline seperti ini, mengecilkan lagi seperti ini ya. Caranya bawa saja kursornya kemana, lalu tekan tombol infinity yang di bawah escape itu untuk membesarkannya. Ini layarnya besar ya, ininya besar sini ya, tergantung di mana kita mengarahkan dari kursornya. Ini besar, itu enaknya pakai Premiere begini ya, bisa di zoom yang mana kita mau tekankan. Misalnya kalau layarnya ini mau full screen ya, ini kontrol lalu tekan kontrol ini ya, ini full, kontrol infinity, ini full. Jadi seolah-olah kita punya layar itu full, padahal kan belum dirender, seolah-olah sudah jadi. Ya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan transisi audio. Ya, kalau kita mengambil secara manual itu lama ya. Caranya kan ini pilih effects, kemudian kita ambil audio transition. Audio transition itu namanya constant gain. Tetapi bisa kita custom lagi. Caranya kan klik kanan, lalu pilih set selected as default transition. Jadi ini akan secara otomatis dengan bantuan shortcut itu langsung akan mengisi dengan sendirinya transisi agar bisa melakukan perpindahan suara dengan halus.
Ya, kembali kita besarkan layar timeline ya. Nah, di sini kita memotong-motong dulu. Sebelum kita kasih transisi, kita potong saja dulu. Setiap ini kita potong ya dengan menampilkan razor dengan cara menekan C. Ya, klik semua saja. Ya, klik. Ya, ini sekali karena ya, baru kita dekatkan itu akan otomatis ya muncul tandanya itu. Kita dekatkan, kita kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi ya. Geser lagi ya. Geser lagi di sini. Ya, geser lagi dan ya kayak gitu. Nah, setelah itu semua sudah ada ya. Untuk menonaktifkan resornya tekan saya V. Mengaktifkan tekan C. Mematikan tekan V. Ya, C, V. Itu bagusnya. Kalau mau menggeser A, 2, mematikan V lagi. Jadi V itu untuk menonaktifkan. Ya, oke. Sekarang kita mau tadi mencoba default transisi audionya. Jadi semuanya kita blok. Sama ya, contoh untuk VO-nya, kita kasih transisi juga biar dia smooth ya. Kita blok semua yang bagian warna mango. Blok semua itu, lalu tekan Ctrl Shift D. Ctrl Shift bersamaan, baru tekan D. Nah, ini langsung ada semua transisinya. Langsung terisi semua transisinya. Atau kita Ctrl Shift lagi, Ctrl Shift D. Ya, coba ya, kita blok dulu. Kita lihat, Ctrl Shift D. Langsung terisi ya. Nah, begitupun yang di bawahnya untuk backsound-nya kita blok semua. Lalu tekan apa lagi? Shortcut-nya tadi? Ctrl Shift D. Nah, langsung terisi semua. Langsung terisi semua. Nah, sekarang kita memainkan tinggi rendahnya volumenya. Caranya itu kita mengatur audio gain. Audio gain. Ini audio gain bisa diketik secara manual, klik kanan lalu pilih audio gain. Nah, tetapi cara yang secepatnya itu bisa kita langsung tekan shortcut menekan tombol G. Ya, kalau di sini kita akan menonjolkan voice over-nya, jadi otomatis backsound-nya harus mengecil. Jadi kita tekan di sini G lalu minus 12. Atau kalau mau tengah-tengah minus 13 misalnya, angka keberuntungannya 13 coba. Ya, misalnya ya, saya pakai 13 tadi sudah 12 ya. Mungkin saya coba 13 sekarang. Kalau mau kalian mudah, karena semuanya sama minus 13, ini di blok. Ctrl C, jadi nanti tekan mami Ctrl V, tidak perlu menekan lagi angka. Ini gunanya. Ternyata Ctrl C dan Ctrl V itu tidak hanya di Word dipakai kopas-kopas. Untuk editor juga itu berguna untuk kopas-kopas. Ya, itu menariknya ini Ctrl C, Ctrl V. Bukan hanya untuk kepentingan mengetik tulisan, tapi untuk kerja editor juga mempermudah. Ctrl X juga bermudah. X itu untuk memindahkan, moving. Ctrl V untuk menempelkan yang dipindahkan tadi, ya. Ya, oke. Lalu setiap tadi bagian yang ada VO-nya, yang itu saya kecilkan, ya, tekan G, Ctrl V, langsung oke. Ya, ini lagi, saya tekan G, langsung Ctrl V. Cepat sekali kan kalau sudah dikasih begitu. Nah, ini lagi, bagian di sini lagi, G, Ctrl V, oke. Ya, nah ini bagian lagi pengusaha gula semut, G, Ctrl V. Nah, itu bisa dengan cepat seperti itu. Kemudian di sini juga, ini G, Ctrl V. Oke. Ya, dan di sini juga, bagian di sini, ya ini dipotong juga ya, biar kita suaranya lebih keras. Ya, pada saat di bagian ini, oh ya, kalau ada batal kita memotong ya, Ctrl Z saja. Ya, ini seperti ini ya. Nah, ini secara sudah selesai semua dari penyusunannya dari awal sampai akhir ya. Sekarang kita lihat ya seperti apa hasilnya. Ini bisa dikontrol infinity untuk memperbesar. SGA Digital Talent. Ya. Ya, kalau memang agak berat, kalau sudah fix ya, tinggal cara merendernya. Untuk sebelum merender, kita menentukan work area bar, di mana wilayah yang akan kita render. Ya, caranya menekan juga I, di ujung, kasih mentok sekali, tekan I. Nah, tekan I. Nah, dan bagian ending,
Tekan O lagi, paling akhir. Tekan O. O ya. Nah, setelah itu baru ketik file, export, lalu pilih media. Ya, ini kalau shortcutnya Ctrl M. Nah, ini formatnya H264, kemudian pilih high bitrate, ya, kemudian namanya FSGA hasil Satya Nurwali Mulia. Centang, jangan lupa kalau dinonaktifkan ini nanti tidak ada gambarnya, audio saja. Kalau dinonaktifkan audionya tidak, hanya gambar, tidak ada suaranya, dan sebaliknya kayak gitu. Harus dua-duanya dicentang biar kedua-duanya keluar antara video dan audio. Kemudian di sini ada ukuran filenya, jadi semakin ini bisa dilihat kembali preview ya. Semakin berkurang sini, semakin kecil ini. Ya, ya, oke, seperti itu. Nah, setelah itu langsung saja kita ekspor karena sudah tahu di mana penyimpanannya, ya, di bagian FSGA hasil ini tim 1 ya, langsung kita ekspor. Ya, kita tunggu. Oke, yang monitor di Ana bisa, ada mau bertanya biar tampil juga nanti di layar. Ada mau bertanya sih? Coba aktifkan videonya. Ya, ada yang mau bertanya? Mau diulang dari awal lagi? Ini waktu renderingnya ada estimasi waktunya itu 3 menit 46 second ya. Ada muncul seperti itu. Ya, ini akan butuh waktu sampai. Ya, boleh ada yang bertanya biar aktif ya. Apa namanya? Streamingnya ada yang mau bertanya? Coba bertanya dong. Nanti dapat permen ya yang bertanya. Ada juga permen di situ. Adakah yang betul-betul mau jadi editor nanti di sini? Ya? Editor buku ya? Siapa tahu setelah mengikuti pelatihan ini mau jadi pedagang ya. Setelah 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 ikut pelatihan ini mau jadi apa? Menjadi ibu rumah tangga yang mungkin ya. Ya. Prospeknya sebenarnya kalau untuk mengedit itu bisa dulu sih. Dulu ini tahun berapa? Mungkin kalian masih kecil. Dulu saya tahun-tahun 2005, 2006 kalau saya ngedit wedding selesai itu 250.000. Itu tahun 2003, 2004. Mungkin kalian baru lahir ya. Yang masih muda, yang tua kan sudah lahir ya. Ya. Ada kelahiran 2003? Ada 2004 ya? Oh, masih muda sekali. 2003 saya. Ya, boleh dong ada yang bertanya ya. Ada yang menyesal ikut acara ini? Bagaimana pendapat kalian dengan pengajarnya? Hah? Maksudnya saya kan ingin kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, berusaha untuk bisa kalian lebih hebat dari saya, bisa memahami apa yang saya sampaikan dengan mudah. Makanya juga kenapa kita coba ulang lagi, biar ada rekaman yang bisa dilihat kembali bagaimana caranya. Ini masih merender ya. Oke, adakah yang mau bertanya? Yang ikut ini ada 6 orang ya.
Mungkin mau sharing pengalaman, waktu kalian di multimedia itu pernah mengedit seperti apa dan apa yang dikerjakan? Film. Video. Kamu film panjangnya? Film pendek? Kalau saya bisa berprestasi. Oh. Sama TV Coba pakai HP-nya dong yang mau bertanya biar kelihatan di layar, biar nanti ada kenang-kenangan juga kalau kalian mengikuti acara ini. Ya, itu ada yang aktif di streamingnya. Kalau bikin video animasi, Beda. Jadi kalau di program editing di Adobe Premiere itu memang Adobe Premiere itu menyatukan semuanya. Hasil dari 3D Max, dari Cinema 4D, dari Maya, dari Blender, itu semua bisa disatukan di Premiere. Jadi Premiere itu menyatukan semua material untuk diolah menjadi satu kesatuan. Jadi kadang-kadang itu memang ada Premiere link media, link to After Effects, link to Photoshop dan sebagainya. Bisa link to Adobe Audition kayak gitu. Ini sudah selesai rendernya. Bisa kita coba lihat hasilnya seperti apa di dokumen, kemudian video editor, kemudian di FSGA tim 1 ya. Ini ada project-projectnya. Ini FSGA Satya, coba kita lihat ya seperti apa. Apa sih ini? Suasana pengolahan pabrik gula semut yang berada di Kampung Pasir Gaceweng, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gula semut berasal dari bahan gula merah gandum yang diinovasikan ke dalam bentuk halus dan dikemas sedemikian rupa secara menarik untuk dijual di pasaran. Proses cara pembuatan gula semut sendiri yaitu berawal dari pengambilan cairan nira kelapa oleh para petani. Pengambilan cairan nira kelapa dilakukan dengan cara disadap. Para petani biasanya melakukan penyadapan pada pukul 7 pagi hingga siang hari. Namanya Satya Pak, sudah nggak usah di rumahnya. Pak, sudah berapa tahun Bapak jadi petani kelapa?
Ya, tadi kan tapi tadi kan ada sempat yang tertinggal. Kalau kita mau menambahkan logo dari stasiun TV-nya, ya ini kan stasiun TV Kominfo, ya tinggal ambil di bagian video dan ambil di grafis. Grafis ini ada logo dari Kominfo-nya, ya tempatkan di atas, ya. Kemudian tarik dari awal sampai akhir. Ya, ini tarik. Ya, seperti ini. Logo Kominfo. Tinggal kita atur ukurannya, ya. Efek kontrol dan atur posisi. Posisinya bisa diarahkan. Nah, ini posisinya di mana? Tempatkan di sudut kanan atas. Mungkin kita pakai misalnya 45. Ya, kita tempatkan di situ. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ininya logonya bisa diatur lagi posisinya, misalnya sedikit. Ya, jadi untuk membuat logo ini tadi kalau mau memberikan transisi kan gampang ya. Sisa klik saja langsung Ctrl D. Ctrl D saja. Nah, ini sudah ada. Untuk melihatnya seperti ini ya. Ini ada transisinya, tekan saja Ctrl D. Nah, langsung ada di sini. Share screen ini kah? Share screen ini. Ya, ini di ending juga ada seperti ini. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Jika kita berikan logo, hasilnya juga kurang lebih seperti ini hasilnya di dokumen editor. Kemudian di Persega Project dan ini tim 1 tadi ada ya hasil. Ini ada logo Kominfo-nya. Ini seperti ini tadi yang lengkap ya, yang ada logonya kayak gini. Semut berasal Ya, dari bahan ada gula merah gandum logo Kominfo. yang diinovasikan ke dalam bentuk halus dan dikemas Ya, ya, tidak, harusnya tidak ada, tidak. Ya. Itu kan karena maksudnya ketika kita tarik dari awal sampai akhir itu akan muncul terus. Jadi kalau tidak mau kita tampilkan di bumper, potong ki. Ya, potong saja. Harusnya tidak di situ. Harusnya mudah terbaca tapi jangan terlalu mendominasi. Ya ukurannya sewajarnya saja kayak gini lah, jangan terlalu besar juga. Kalau tadi tidak mau ditampilkan di bagian bumper, ya kita potong saja, tidak usah ditampilkan. Sebaiknya tidak usah ditampilkan di atas bumper karena bumper itu sudah ada logonya sendiri. Kita potong saja di sini. Ya, potong, kasih lagi Ctrl D, ya. Di bumper sudah tidak ada, ya. Begitupun dia bumper akhir, ya. Oke. Ya, kasih lagi Ctrl D, ya. Jadi sudah tidak ada lagi. Oke. Baik, mungkin itu saja ya. Mungkin sudah bisa semakin memperjelas yang tadi. Ya. Baik, mungkin itu saja yang sebagai motivasi untuk bagaimana teknik editing. Selanjutnya silakan berkreasi dan menyesuaikan dengan naskah yang telah ditentukan. Baik, itu saja. Demikian, semoga bisa berhasil dalam ujiannya. Dalam 2 hari ke depan, kalian akan mengikuti ujian sertifikasi dan semoga hasilnya BK atau K? Kompeten ya, kompeten 1 huruf aja ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.